Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Rabb? Siapa Rabb? Maka si hamba kafir ini berkata, la adri, saya tidak tahu. Aku dahulu cuma mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, aku pun ikut mengucapkannya. Siapa nabimu? Dia menjawab lagi, la adri, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Fayudrabu bimitrafatin min hadid. Lalu ia pun dipukul dengan palu besi. Lalu dia pun menjerit dengan jeritan yang didengar oleh yang ada di sekitar kuburan, kecuali jin dan manusia. Kamu sudah mendengar tentang wajibnya sholat, puasa, tapi kamu sengaja tidak mau sholat, sengaja kamu tidak mau puasa. Jangan kamu kemudian berhujah ini sudah takdir. Lah, permasalahannya Allah tidak pernah memaksa hambanya. Kamu tidak sholat karena keinginan kamu, kamu tidak puasa pun karena keinginan kamu, maka Allah pun berhak untuk mengadab diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita melanjutkan kajian kita masih di Kitabul Janaiz. Sekarang kita masuk ke bab Al-Isra bil Janazah, yaitu menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Dan ibu-ibu sekalian, sangat disunnahkan atau sangat dianjurkan untuk mempercepat penyelenggaraan jenazah. Ketika si jenazah sudah dipastikan akan kematiannya, maka hendaknya segera dan sesegera mungkin ibu untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Dan tidak ditunda kecuali kalau ada maslahat yang lebih kuat atau adanya mafsadah. Banyak di Indonesia menyegerakan penyelenggaraan jenazah itu terhalang karena menunggu keluarga. Katanya menunggu anaknya yang masih di perjalanan dari Amerika, menunggu anaknya yang satu lagi sedang berada di luar Jawa. Akhirnya terkadang sampai 1 hari 2 hari tidak diurus, dan itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah itu adalah jenazah itu segera untuk diurus. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini, bab Al-Isra bil Janazah. Bab yaitu bersegera untuk mengurus jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Asri'u bil janazati fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah mengurus jenazah jika ia adalah orang yang saleh, jika mayat itu adalah mayat yang saleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian persembahkan kepada dia. Wa in taku siwa dzalik,
Tapi jika mayat itu tidak salih, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka ia adalah keburukan yang kalian letakkan ya dari pundak-pundak kalian, dari tanggung jawab kalian. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, istihbabul isra' fi dafnil janazah. Disunnahkan menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Kalau ada orang berkata, buktinya dahulu para sahabat mengundur pemakaman Rasulullah setelah 2 hari atau 3 hari dari beliau wafat. Maka dijawab oleh para ulama karena adanya maslahat. Ya, waktu itu kaum Muhajirin mendengar kaum Ansar ya sedang ribut siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Maka kaum Muhajirin pun bergegaslah ke Saqifah Banu Sa'idah, dan mereka pun kemudian memilih siapa yang akan menjadi khalifah, dan penegakkan khalifah itu lebih penting dan lebih besar maslahatnya. Maka itu tidak bertentangan. Makanya kaidah mengatakan bahwa sebuah hukum asal terkadang berubah atau berbeda disesuaikan dengan keadaan. Ya, sesuatu yang barangkali disunahkan demikian, terkadang ya karena ada hajat atau ada maslahat atau menghindari mafsadah, ya maka sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa. Iya. Kemudian ibu-ibu, faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, istihbabul masyi bisur'ah inda hamliha wa adamil ibta' bisi sayriha. Disunnahkan berjalan agak cepat, ya, berjalan cepat ketika membawa jenazah menuju kuburan. Dan ya tidak boleh atau makruh hukumnya berjalan dengan pelan. Makanya ya membawa jenazah di atas pundak itu ya sunnahnya itu dipercepat. Ya bukan jalannya setapak demi setapak, karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya berjalan cepat di sini bukan berarti cepat sekali sehingga yang mengikutinya susah untuk mengikuti dari belakang, sampai terkadang kita lihat saking cepatnya ya seperti lari, akhirnya yang ngikutin dari belakang sampai lari-lari. Itu jelas tidak sesuai dengan sunnah juga, Bu. Ya. Makanya kata Syekh Salim, yukrahul isra'u syadid. Ya dimakruhkan berjalan terlalu cepat ketika membawa jenazah. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. Rahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata adalah Nabi SAW bersabda, apabila kata Rasulullah, apabila jenazah telah diletakkan di atas pundak-pundak dan orang-orang pun membawanya di atas pundak mereka, jika mayat itu adalah mayat yang saleh, si mayat berkata, segerakan aku. Kenapa, Bu? Karena mayat yang soleh tahu bahwasanya kalau dia sudah dimasukkan ke dalam kuburan, dia akan mendapatkan kesenangan. Dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Ya. Makanya Ibu, subhanallah, kenikmatan kubur itu sesuatu yang menjadikan seorang mukmin rindu atau ingin dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, bila mayat itu tidak saleh, maka ia akan berkata kepada keluarganya, celaka kalian, kemana kalian hendak pergi membawa dia? Ya, semua ya yang ada di sekelilingnya mendengar kecuali manusia.
Kalaulah manusia mendengar kata Rasulullah, ia akan pingsan. Saking seramnya ya perkataan dia. Ya, hadis ini ibu-ibu menunjukkan akan adanya adab kubur dan nikmat kubur. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ma ra'aitu mangdaran qad afdha ya min adabil qabri. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari adab kubur. Makanya ibu, subhanallah, kuburan itu penentu hidup kita, Bu. Kuburan itu penentu kelak untuk di akhirat. Ya, kata Rasulullah, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu, kata Rasulullah, persinggahan pertama kali dari persinggahan kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu, ya, siapa yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu, maka yang setelahnya lebih mudah lagi. Faman lam yamju minhu, dan siapa yang tidak selamat dari di kuburnya, kata Rasulullah, fama ba'dahu as'ab minhu, maka ya setelahnya lebih sulit lagi, ibu. Oleh karena itu Utsman bin Affan, kalau ya ziarah kubur, beliau menangis. Ya. Tapi kalau beliau mendengarkan surga dan neraka, beliau tidak menangis. Lalu ditanya kepada Utsman, "Hai Utsman, kenapa kamu begitu? Kenapa ketika kamu mendengar surga dan neraka kamu tidak menangis, sementara kamu kalau mendengar berziarah kubur dan melihat kuburan kamu menangis?" Kata Utsman, "Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah merupakan tempat persinggahan pertama kali dari persinggahan kehidupan akhirat." Ya, kehidupan yang menentukan kita, ibu. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya adab kubur itu pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Coba kita pikirkan. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak menyuruh kita untuk ziarah kubur. Kata Rasulullah, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah, kata Rasulullah, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Cobalah ibu, ya, pandang pemukiman masa depan itu. Kelak ibu akan tinggal di sana sendiri, di sebuah lubang yang sempit, gelap gulita. Tidak ada orang yang bisa membantu. Tidak ada handai tolan yang bisa memberikan syafaat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Ya, coba kalau ibu melihat, Bu, Masya Allah, kita semua akan mati. Kita semua akan dibungkus oleh kain kapan. Bila hari ini kita mendengar seseorang meninggal dunia, entah mungkin besok kita akan menyusul mereka. Semua kita, ibu, pasti akan dikuburkan. Maka pikirkan nasib kita kelak di kuburan. Apakah kita mampu untuk menjawab perkataan mungkar dan nakir? Apakah kita sudah siap untuk ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir? Ketika mungkar dan nakir berkata, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ya. Maka dari itu, ibu, subhanallah, ya, penting kita mengingat senantiasa kematian. Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Ya, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Mati. Ya. Ingat, ibu, kita akan mati. Kita akan mati. Tapi ya itulah, Bu, ya. Setan terkadang menggoda manusia itu, ya, dan memberikan angan-angan bahwa seakan-akan kita itu akan hidup selama-lamanya. Memberikan angan-angan seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Ya, banyak orang yang lupa bahwa dirinya akan mati. Banyak orang yang lupa bahwa dirinya akan dibungkus kain kapan. Banyak orang dilupakan oleh syaitan. Sehingga akhirnya dia tidak peduli halal apa haram. Dia tidak peduli apakah dia akan diadab kuburnya atau tidak. Na'udzubillah. Ya.
Nah ini ibu-ibu sekalian, maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita ini diselamatkan dari adab kubur. Kita masuk ke bab 159, ta'jilu qada'id dain 'anil mayyit. Mempercepat pembayaran hutang buat si mayat. Artinya kalau si mayat itu ia meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, hendaknya dipercepat ya pembayaran hutang dulu. Jangan dulu ya harta warisannya itu dibagi-bagikan selama masih punya hutang. Ya kalau masih punya hutang, hutang dulu ditutup. Walaupun ternyata setelah menutup hutang harta warisan habis alias ludes. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan hutangnya tersebut. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis hasan, dan hadis ini kata Syekh Salim ya hasan. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan istihbabul isra' biqada'id dain 'anil mayyit. Disunnahkan mempercepat pembayaran hutang buat si mayat. Kita ini ibu hendaknya berhati-hati dari yang namanya ngutang. Kita meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang. Pertama, nyusahin ahli waris kita, anak-anak kita, susah jadinya gara-gara kita. Yang kedua, kita pun tidak akan tenang di kuburan kita selama hutang itu belum dibayar. Makanya ketika Rasulullah SAW ya hendak menyolatkan seseorang, Rasulullah bertanya dulu, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Kata para sahabat, iya wahai Rasulullah, dia meninggalkan 2 dinar. Kata Rasulullah, kalau begitu kalian saja yang menyolatkannya. Kemudian Abu Qatadah berkata, hai Rasulullah, biarlah 2 dinar itu aku yang tanggung, biar aku yang akan bayarkan. Kata Rasulullah, betulkah? Iya. Akhirnya Rasulullah pun mensolatkan dia. Keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, ma fa'alad dinaran? Hai Abu Qatadah, apa yang dilakukan oleh 2 dinar itu? Apa kamu sudah membayarnya? Iya. Keesokan harinya Rasulullah kembali bertanya kepada Abu Qatadah. Maka Abu Qatadah berkata, hai Rasulullah, qad qadaituhuma, aku sudah membayarkannya hai Rasulullah. Kata Rasulullah, al-an hina baradat jilduhu, sekarang kulitnya merasa dingin. Ya. Kata Rasulullah, mayat yang sudah dibayarkan hutangnya baru dia merasakan dingin di kuburan. Berarti mayat yang belum dibayarkan hutangnya, kebalikannya ibu, kasihan. Ya. Memang terkadang subhanallah, ya hutang itu membuat kita khawatir ibu-ibu sekalian. Ya. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Wa an Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu anna Talhata ibn al-Abara radhiyallahu anhu marida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqala inni la ara Talhata illa qad hadatha fihi al-maut fa'adhinuni bihi wa ajjilu bihi fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbas baina dhahranai ahlihi, rawahu Abu Dawud. Dari Husain bin Wahwah bahwasanya Talhah bin Al-Bara, semoga Allah meridainya, ia sakit. Lalu Nabi SAW pun datang menjenguknya. Lalu Rasulullah bersabda, aku melihat tampaknya Talhah ia akan segera meninggal dunia. Maka tolong beritahu aku nanti dan segerakanlah dia. Karena tidak layak mayat seorang muslim ia tercegah
di keluarganya. Artinya tidak segera diselenggarakan jenazahnya. Hadis ini dikeluarkan Abu Daud namun hadisnya dhaif karena di dalam sanadnya ada Azarah atau Urwah bin Sa'id Al-Ansari dan bapaknya, kedua-duanya perawi yang majhul. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Baik, kita masuk ke bab berikutnya ibu-ibu, bab al-mau'izah indal qabri. Bab nasihat di sisi kuburan. Artinya boleh ya, setelah menguburkan, selesai dikuburkan, seorang ustadz kemudian berdiri memberikan nasihat-nasihat. Ya. Ini karena apa? Ini memang tepat sekali waktunya. Ya, ketika mereka melihat bagaimana si mayat dikuburkan, ya, maka hendaknya sedikit diberikan nasihat-nasihat supaya diingatkan kepada kematian. An Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ad wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun fanakasa wa ja'ala yankutu fi mikhsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Faqalu ya Rasulullah afala nattakil ala kitabina? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kami, kata Ali bin Abi Thalib, berada ya telah selesai menguburkan seorang jenazah di Baqi al-Gharqad, di perkuburan Baqi. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi kami. Beliau pun kemudian duduk dan kami pun duduklah di sekitar beliau. Dan beliau sedang memegang batang pohon kecil di tangannya. Lalu Rasulullah SAW pun menundukkan kepalanya. Dan Rasulullah SAW menusuk tanah dengan batang pohon tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, tidak ada di antara seorang pun dari kalian kecuali sudah dituliskan tempat duduknya, apakah ia akan masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita menyerah saja dengan ketentuan dan dengan kitab? Artinya buat apa kita beramal, hai Rasulullah, kalau kita sudah ditentukan di surga atau di neraka, hai Rasulullah? Buat apa kita beramal? Kata Rasulullah, beramal saja kalian. Karena setiap kalian akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Lalu Rasulullah berkisah, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, apabila hendak meninggalkan kehidupan dunia dan menuju kehidupan akhirat, atahu malaikatun bidul wujuh, akan didatangi oleh malaikat yang wajahnya putih bersih. Mereka membawa kain kapan dari surga dan wewangian dari surga. Lalu mereka pun duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut, kata Rasulullah, dengan wajah yang paling elok. Lalu malaikat maut itu pun duduklah di sisi kepala seorang mukmin tersebut. Lalu kemudian malaikat maut pun berkata, ukhruji, keluarlah engkau menuju keridhaan Rabbmu. Maka ia pun keluar, kata Rasulullah, seperti air yang keluar dari teko. Lalu kemudian ketika rohnya sudah keluar dari jasad si mukmin, maka malaikat yang membawa kain kapan itu, yang duduk sejauh mata memandang itu, tidak membiarkan roh itu berada di tangan malaikat maut. Segera diambilnya, disimpannya dalam kain kapan yang berasal dari surga tersebut, lalu dibawanya ke langit. Di setiap langitnya malaikat-malaikat muqarrabun mengikutinya sambil dikatakan, roh siapa ini? Wangi sekali. Lalu disebut dengan nama-namanya yang paling indah waktu di dunia. Maka kemudian sampailah ia di langit ketujuh. Lalu Allah berfirman,
kembalikan hambaku ke dunia. Karena sesungguhnya aku ciptakan dia dari bumi dan aku akan kembalikan dia ke bumi. Lalu kemudian dibawa lagi oleh para malaikat dan rohnya pun dimasukkan ke kuburnya, ke jasadnya dalam kubur. Lalu kata Rasulullah, Ibu, ya datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Lalu kemudian dua malaikat Munkar dan Nakir ini ya bertanya kepada dua orang ini sambil membentak, kepada mayat ini sambil membentak, siapa Rabbmu? Ya, si mukmin pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itulah kata Rasulullah perkataan yang dimaksud oleh Allah dalam surat Ibrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan akhirat. Ya, kata Rasulullah, maksudnya seseorang mukmin akan mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Lalu kemudian ya Allah pun berfirman, an sadaqa abdi, benar hambaku. Benar hambaku itu. Lapangkan kuburannya dan perlihatkan tempat dia di dalam surga. Maka dilapangkan kuburannya dan diberikan cahaya. Lalu datanglah seorang laki-laki yang sangat elok rupawan. Lalu mayat ini berkata, siapa kamu? Wajahmu membawa wajah kebaikan. Maka laki ini berkata, Ibu, aku adalah amalanmu yang soleh waktu di dunia. Lalu dikatakan kepada si mayat ini, Bu, nam naumatal aris, tidurlah seperti ya kamu tidur bagaikan pengantin. Subhanallah. Ya. Kemudian Rasul bersabda, wa ammal abdul kafir wa firwatin abdul fajir. Rasulullah masih meneruskan ceramahnya apa? Nasihatnya di kuburan ini, Bu. Adapun kata Rasulullah, hamba yang kafir, dalam satu riwayat hamba yang fajir, yang jahat, yang suka berbuat dosa, apabila hendak meninggalkan kehidupan dunia dan menuju kehidupan akhirat, akan didatangi malaikat sudul wujuh yang wajahnya hitam kelam. Mereka membawa kain kapan dari api neraka. Lalu mereka pun duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat seram. Lalu malaikat itu pun duduklah di kepala si orang kafir ini sambil kemudian dia memukulnya dan berkata, ukhruji, ya keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah. Lalu dicabutnya seperti mencabut besi yang banyak durinya di dalam kain wol yang basah. Bayangkan, Bu, ya. Besi yang banyak durinya dalam kain wol yang basah, gimana susah benar itu. Makanya orang kafir itu, Bu, terkadang subhanallah ya. Sakaratul mautnya itu susah sampai 3 hari. Kesakitan dia. Ya. Terus dicabut. Dan selama dicabut itu terus, selama keluar nyawanya itu dia terus kesakitan. Sampai akhirnya rohnya itu betul-betul keluar. Ketika rohnya sudah keluar, segera para malaikat yang wajahnya hitam itu, yang membawa kain kapan, segera diambilnya roh tersebut. Lalu dibawa ke langit. Namun apa yang terjadi, Bu? Kata Rasulullah, pintu-pintu langit tertutup. Lalu Rasulullah SAW membawakan firman Allah, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil. Iya. Kemudian kata Rasulullah, lalu si mayat itu pasti roh orang kafir itu dilemparkan oleh malaikat itu.
Ya, dilemparkan lalu kemudian ia pun masuk ke dalam jasadnya. Lalu kemudian kata Rasulullah, ibu-ibu sekalian, ya ketika mayat itu telah dikembalikan jasadnya kepada rohnya ke jasadnya. Apa yang terjadi, Ibu? Malaikat Mungkar dan Nakir pun datang membentak seraya berkata, "Siapa Rabbmu?" Maka si hamba kafir ini berkata, la adri, saya tidak tahu. Innama sami'tun nas yaquluna faqultuhu. Aku dahulu cuma mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, aku pun ikut mengucapkannya. Lalu kemudian dikatanya lagi, siapa nabimu? Dia menjawab lagi, la adri, saya tidak tahu. Lalu kemudian, Bu, apa kata malaikat Mungkar dan Nakir? La daraita wa la talait. Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Fayudrabu bimitraqatin min hadid. Lalu ia pun dipukul dengan palu besi. Lalu dia pun menjerit dengan jeritan yang didengar oleh yang ada di sekitar kuburan, kecuali jin dan manusia. Subhanallah, mengerikan, Bu. Bagaimana nasib kehidupan orang kafir. Di dunia memang kelihatan enak mereka hidupnya. Tapi ketika dicabut nyawanya, na'udzubillah. Ketika sudah di dalam kuburnya, na'udzubillah. Yang ada adalah kegelapan, kesempitan. Di mana kuburnya itu disempitkan sampai tulang-tulangnya menjadi hancur, kata Rasulullah SAW. Berbeda, Ibu, dengan orang yang beriman. Orang beriman itu Masya Allah, Alhamdulillah. Di dunia masih diberikan nikmat, Di kubur pun diberikan nikmat, Alhamdulillah. Makanya, Ibu, kenikmatan kubur, kenikmatan akhirat bagi kita segala-galanya, Ibu. Buat apalah kita habis-habisan mencari dunia dan melalaikan kehidupan akhirat? Toh dunia tidak akan kita ambil. Toh dunia tidak akan kita bawa sampai kuburan. Apa Ibu pernah melihat ada orang yang membangun rumah yang megah, setelah mati rumah itu dimasukkan ke kuburannya? Apakah Ibu pernah lihat ada orang yang punya mobil yang mewah, lalu dikuburkan dia dengan mobilnya? Tidak, Bu. Ia akan dikuburkan dengan membawa amal. Amallah yang akan menjadi penentu dia dalam kuburnya. Maka dari itu segera ibu-ibu sekalian, kita ini banyak-banyak beramal, Bu. Banyak-banyak mempersiapkan diri menuju kehidupan kuburan nanti itu. Hadis ini, Ibu, kita ambil faidah. Al-mau'idhah 'alal qabri mustahabbah. Nasihat di kuburan setelah dikuburkan mayat itu disunnahkan. Terlebih memang waktunya tepat, ketika sudah dikuburkan mayat, semua menyaksikan, semua melihat, lihat bagaimana mayat dimasukkan dalam liang kubur, kemudian dikuburkan. Coba siapa yang bisa menolong dia? Presiden kalau mati dan dikuburkan dalam kuburnya, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, Ibu. Siapapun tidak ada yang bisa menolong kecuali amalannya. Kedudukan di dunia tidak akan bisa menolong. Handai tolan di dunia tidak akan bisa menolong. Jabatan di dunia tidak akan bisa menolong, bahkan harta pun tidak akan bisa menolong ketika kita sudah dikuburkan dengan dibungkus kain kafan. Maka dari itu, tiada lain, Ibu, keselamatan kita hanya satu, itu iman kita kepada Allah. Iman kita, amal kita, Bu, yang kita akan bawa insyaallah. Baik, faedah yang kedua. Jawazul qu'ud fil maqbarah haula al-alim liya'idhahum. Bolehnya duduk di sekitar perkuburan, dan mendengarkan nasihat orang alim, dengan syarat tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan. 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 Tidak boleh duduk-dud
Dengan syarat apa? Tidak boleh duduk-duduk di mana? Di atas kuburan. Kenapa, Bu? Ya. Karena Rasulullah mengatakan ya lebih baik seseorang duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar bajunya sampai ke kulitnya. Itu lebih baik buat dia daripada dia duduk di atas kuburan. Ya makanya ibu-ibu ya, duduk di atas kuburan itu hukumnya haram, ya tidak boleh. Terkadang kita lihat subhanallah ya, banyak orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan tuh seenaknya, diinjek-injeklah kuburan, didudukilah kuburan. Ya, karena tidak pahamnya mereka, apa mereka tidak tahu bahwa kuburan itu tidak boleh diduduki, kata Rasulullah SAW. Ya. Faedah yang ketiga dari hadis ini, Ibu. Al-'abdu fi mithli hadhihi al-mawatin yahtaju ila tafkirin 'amiq wa yakunu fi hammin kabir. Lianna al-ma'al al-bashariyah wahid wal isti'dadu lahu mukhtalif wa la yadri al-'abdu ma mustaqarruhu wa ma yukhtam lahu. Seorang hamba ya di waktu-waktu seperti itu, Bu, ketika kita melihat ada orang yang meninggal dunia, hendaknya kita ini banyak berpikir. Ya. Hendaknya kita ini banyak berpikir. Hendaknya kita ini gelisah dengan diri kita. Kenapa, Bu? Karena tujuan manusia semua satu. Semua manusia pasti dikuburkan, Ibu. Sementara persiapan kita berbeda-beda. Ada yang Masya Allah persiapannya luar biasa, banyak beramal saleh. Ada juga yang Masya Allah ya dilalaikan dengan kehidupan dunia. Ya coba kita pikirkan, sudahkah kita bersiap-siap menuju kuburan, Bu? Amal apa yang sudah kita ya persembahkan kepada Allah? Maka dari itu, setiap kita berusaha untuk apa? Berlomba-lomba beramal soleh. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hadis ini kita ambil faidah yang keempat, isbatun lil qadar. Penetapan adanya takdir dan bahwasanya manusia sudah ditentukan akan apakah dia di surga atau di neraka. Tapi ingat Bu, Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah menzalimi seorang hamba. Naam, betul kita beriman bahwa kita sudah ditentukan di surga atau di neraka, tapi kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Yang kedua, kita pun tidak boleh meninggalkan amal soleh. Kita tidak tahu, Bu, masalahnya kita ini bakalan di surga atau di mana? Di neraka. Kewajiban kita, Ibu, berusaha bersungguh-sungguh ya untuk mencari keridhaan Allah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seorang hamba. Demi Allah, Allah tidak akan pernah, Ibu, menyesatkan seorang hamba yang betul-betul ingin mendapatkan hidayah. Yakinlah, Ibu, kewajiban kita adalah husnudzon kepada Allah. Yakin, Bu, bahwa Allah ya akan memberikan kepada apa? Kepada kita sesuatu yang kita inginkan apabila kita berbaik sangka kepada Allah. Ingat, Bu, ya. Rasulullah Allah berfirman apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hambaku kepada diriku. Ya, artinya kalau kita menyangka baik kepada Allah, Allah akan mengikuti persangkaan kita. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, demikian pula Allah pun akan mengikuti persangkaan hambanya. Oleh karena itu, kita penting sekali, Bu, ya, apalagi kalau ibu-ibu sedang sakit, berusaha untuk berhusnudzon kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita berbaik sangka kepada Allah, Allah pun mengikuti persangkaan ya hambanya. Ya. Tentunya, Ibu, yang kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya kita ini diberikan husnul khatimah, ya, dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Jangan sampai, Ibu, Masya Allah, gara-gara maksiat kita akhirnya di akhir hayat kita malah dihalangi untuk mengucapkan syahadat.
Ya, jangan sampai gara-gara kesombongan kita, maksiat kita waktu kita hidup menyebabkan kita akhirnya di akhir hayat kita susah sholat. Ada loh Bu, ya. Orang yang di akhir hayat mau meninggal dunia, malah nggak mau sholat. Disuruh sholat nggak mau. Ada orang seperti itu. Kenapa? Bisa jadi ia berbuat maksiat waktu di mudanya. Bisa jadi ia congkak kepada Allah, bersombong kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi ketika ia beramal ia melakukan semua itu keterpaksaan. Sehingga akhirnya apa? Di akhir hayatnya Allah cegah dia dari kebaikan. Akhirnya dia enggak mau sholat, akhirnya dia pun mati di atas na'udzubillah. Ya, kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati ibu-ibu sekalian, ya. Makanya selalu ibu ya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya kuatkan hatiku ini di atas agamamu ya Allah. Ya. Itu yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima dari hadis ini, Allahu Azza wa Jalla yuyassir man sabaqa fi ilmihi wa kataba fi kitabihi annahu min ahli sa'adah ila amali ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqa yuyassiruhu ila ahli syaqa. Allah memudahkan orang yang memang hendak masuk surga untuk beramal ahli surga. Dan orang yang Allah takdirkan masuk neraka dijadikan dia susah mengamalkan amalan ahli surga. Ada perempuan Bu nggak pakai jilbab, ketika disuruh pakai jilbab apa? Nanti juga kalau dapat hidayah saya bakalan ini. Ya saya gimana lagi, Allah sudah takdirkan saya berbuat maksiat. Subhanallah. Ya. Seakan-akan orang ini hatinya sudah tertutup. Diajak menuju kebaikan enggak mau. Maunya apa? Kepada kemaksiatan. Ya, dinasehatin malah sombong. Ya diberikan apa dalil malah ditolak. Subhanallah, ngeri ya. Kalau orang sudah seperti itu, Ibu, bagaimana kalau dia mati di atas keadaan seperti itu coba? Makanya ibu-ibu bersyukurlah Bu. Ibu-ibu alhamdulillah mau ngaji, mau duduk di majelis taklim. Ya, mohon kepada Allah, ya Allah, tolong berikan kepadaku kekuatan untuk istiqomah, ya Allah. Berapa banyak orang yang di awalnya ngaji, di akhir hayatnya malah jauh. Berapa banyak Ibu, orang-orang yang tadinya semangat, beramal soleh, Masya Allah. Ternyata apa yang terjadi Ibu sekalian? Ya, dia tertipu dengan banyaknya amal. Kemudian dia pun apa? Menganggap remeh maksiat. Banyak orang seperti itu. Ya. Maka dari itu kita mohon kepada Allah juga ya, agar kita diistiqomahkan. Jangan sampai ya Allah ya, kita ditutup dengan su'ul khatimah. Hadis ini juga kita ambil faidah yang kelima. La yajuzul ihtijaju bil qadar 'alal ma'asi. Tidak boleh kata beliau ya, beralasan dengan takdir dalam hal perbuatan maksiat. Jangan sampai. Kalau ada orang berkata begini misalnya, saya kan ya berbuat maksiat ini dengan takdir Allah. Jadi saya tidak salah dong. Saya mengikuti kehendak Allah. Kita katakan, hai, kamu yang berbuat maksiat. Ketika kamu berbuat maksiat itu memang Allah memaksa kamu. Ya. Saya yakin kamu yang berbuat maksiat ketika kamu minum arak, ketika kamu berzina, ketika berbuat maksiat itu adalah dengan kehendak dirimu. Allah tidak pernah memaksa. Apakah pernah kamu merasakan tiba-tiba tanganmu bergerak sendiri, tiba-tiba mulutmu membuka sendiri, lalu kemudian arak masuk ke dalam perutmu dengan tidak kehendakmu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti kamu berbuat maksiat dan kehendak dirimu, keinginan dirimu. Itu menunjukkan Allah tidak memaksa kamu. Ya. Maka jangan salahkan kalau Allah mengadab kamu. Kamu sudah mendengar
Ya tentang haramnya arak, tentang haramnya zina, tentang wajibnya jilbab. Kamu sudah mendengar tentang wajibnya sholat, puasa. Tapi kamu sengaja tidak mau sholat, sengaja kamu tidak mau puasa. Jangan kamu kemudian berhujah, ini sudah takdir. La. Permasalahannya Allah tidak pernah memaksa hambanya. Kamu tidak sholat karena keinginan kamu. Kamu tidak puasa pun karena keinginan kamu. Maka Allah pun berhak untuk mengadab dirimu. Ya. Oleh karena itu ibu, jangan sampai ya kita berhujah dengan takdir ya ketika kita berbuat maksiat, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari su'ul khatimah, agar Allah juga ya kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita istiqamah sampai kita meninggal dunia. Ini saja, dan kita buka tanya jawab. Ya, pertama, bahwa si mayat akan diadab karena diratapi oleh keluarganya. Kata Rasulullah, innal mayyit yu'adzab bi bukai ahlihi alaih. Ya. Sesungguhnya si mayat itu, kata Rasulullah, akan diadab karena diratapi oleh keluarganya. Namun para ulama mengatakan bahwasannya tidak mungkin seseorang menanggung dosa orang lain. Ya. Kenapa si mayat itu bisa diadab karena diratapi oleh keluarganya? Bisa jadi waktu hidupnya dia menganjurkan keluarganya, misalnya mengatakan nanti kalau saya meninggal tolong diratapi. Jelas orang seperti ini akan diadab. Atau yang kedua, ya kata para ulama, selama hidupnya dia tidak berwasiat. Padahal dia tahu di tempatnya tersebut, ya namanya meratapi itu sudah biasa. Dan dia pun tidak menasihati keluarganya, tidak mewasiatkan. Nanti kalau saya meninggal dunia, ya misalnya jangan diratapi. Maka orang seperti ini pun juga karena keteledoran dan kelalaiannya pun akan diadab. Tapi kalau misalnya dia selama hidupnya sudah memberikan nasihat, hai anak-anakku, nanti kalau saya meninggal, tolong jangan diratapi. Iya. Tolong jangan diratapi, ternyata diratapi juga. Maka yang seperti ini, Bu, ya, tentu mayat tidak akan diadab. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, kalau memang orang tersebut sudah jadi untuk mensewa, ya, dan sudah menyatakan misalnya setahun saya sewa, ini saya panjar, sudah dipanjar, ya ternyata kok nggak datang ya kemana gitu, ya ditunggu aja sampai setahun, karena hakikatnya kalau memang sudah berakad dia panjar berarti sudah setahun, dan itu sebetulnya sudah menjadi milik. Ya, uang itu sudah menjadi milik pemilik rumah tersebut yang disewa. Ya. Maka tidak apa-apa dia ambil. Kenapa? Karena itu memang sudah kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, nanti setelah setahun ternyata kok belum dibayar juga. Ya, atau misalnya ibu melihat kok nggak datang setelah setahun, ditunggu saja setelah setahun sesuai dengan perjanjian misalnya, maka pada waktu itu segera ya selesai sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau misalnya baru dipanjer tapi belum ditentukan ya berapa tahunnya, nggak jelas, ya nggak jelas. Tapi biasanya orang biasanya manjer itu, ya panjar sewa itu biasanya setelah berakad, setelah tahu ini dia bakalan sewa sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau sesuai dengan yang biasa dilakukan ya pada rumah tersebut. Allahu a'lam. Ya nggak sombong sih, ya cuman rugi aja. Pernah Umar bin Khattab, Bu, mau dikasih oleh Rasulullah.
Lalu Umar bin Khattab berkata, "Hai Rasulullah, berikan saja kepada orang yang lebih fakir dariku." Kata Rasulullah, "Hai Umar, harta apa saja yang datang bila harta ini datang kepada kamu, ya, ambil saja selama kamu tidak mengharap-harap ya diberikan harta tersebut." Itu menunjukkan ya kalau ada orang ngasih kita uang, ya selama hati kita tidak mengharap-harap, diambil saja, ya. Boleh. Oh, itu harta suami. Kecuali kalau yang dia berikan itu harta istri. Lah kalau itu harta istri, ya ngomong dulu dong ke istri. Tapi kalau itu hasil dia, hasil usaha si suami, ya. Kalau dia kasih kepada orang tuanya, istrinya tidak tahu pun nggak masalah. Ya. Sebaliknya kalau istri mau ngasih orang tua, maka itu harus pengetahuan suami. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Bukhari bahwa seorang wanita tidak boleh menggunakan hartanya kecuali dengan seizin suaminya. Sedangkan suami tidak perlu izin istrinya. Ya. Dicari dulu keluarganya. Barangkali ada ahli warisnya. Coba tanya tetangganya, ya, dia pergi kemana, pindah kemana itu dia. Ada nggak adiknya atau kakaknya atau pamannya? Ya, kalau memang sudah berusaha kita, ya, untuk mencarinya nggak ketemu-temu juga, ya gimana lagi? Ya kita untuk mensedekahkan buat dia percuma juga. Karena orang kafir tidak bermanfaat padanya sedekah. Ya, tapi tunggu saja sambil diusahakan terus ya untuk mencari orang tersebut. Kopi itu, Bu, mudorotnya kecil dibandingkan dengan manfaatnya, Bu. Memang ada mudorotnya, tapi tidak sebanyak manfaatnya. Karena kopi itu banyak manfaat-manfaatnya. Ya, maka dari itu tidak bisa dikiaskan rokok dengan kopi. Memang kopi ada sedikit ada jenis daripada racunnya, tapi racunnya itu ya bisa dinetralisir, ya. Dan tentunya ya penggunaannya pun juga sesuai dengan yang dianjurkan oleh para dokter. Adapun rokok, semua dokter, semua ahli kesehatan bersepakat bahwa itu adalah tidak ada manfaatnya sama sekali. Rokok itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Silakan sebutkan apa manfaatnya rokok dalam kehidupan. Nggak ada, ya, sama sekali. Ya nggak benar, ya. Seorang majikan harus tahu bahwasannya pembantu itu adalah manusia dan dia seorang muslim juga. Kata Rasulullah apa? Ikhwanukum khwalukum ja'alallahu tahta aidikum. Pembantu-pembantu kalian itu adalah saudara-saudara kalian juga. Kebetulan saja Allah jadikan mereka di bawah kamu. Ya. Faman kana ikhwanuhu tahta yadihi, siapa saja yang saudaranya di bawah dia, ya, maka hendaklah ia memberikan makan sebagaimana ia makan dan memberikan pakaian sebagaimana ia berpakaian. Dan jangan la tukallifuhum bima yaglibuhum, jangan memberikan beban sesuatu yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum, tapi kalau kamu kasih beban yang mereka tidak mampu, fa'ainuhum, kamu wajib ya membantu mereka. Lihat Islam, ya, seorang majikan itu. Ya, lihat Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, aku pernah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Tapi tidak pernah ya Rasulullah SAW memarahi aku. Rasulullah tidak pernah mengatakan cis, ya, sekalipun kepada Anas bin Malik. Itulah akhlak majikan, ya. Makanya seorang majikan melihat pembantu harus melihat bahwa dia adalah ya saudaranya dia sesama muslim. Ya, maka dari itu
dia berikan kepada dia sesuatu yang sebagai seorang manusia, ya, bayar gajinya sebelum keringatnya kering, ya, dan juga hormati mereka, ya, dan berikan kepada mereka, ya, sesuatu waktu untuk beristirahat, waktu juga untuk bekerja. Adapun kemudian dikerjain terus sampai tidak ada istirahatnya, maka ini zalim namanya. Iya, tentang hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat berebut dengan ludah Rasulullah dan rambut Rasulullah, itu sahih hadisnya. Ya, dikeluarkan juga oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan itu tidak bisa dikiaskan kepada selain Rasulullah. Itu khusus untuk Rasul saja. Buktinya tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu kepada sahabat yang lainnya. Tidak pernah kita mendengar ada sahabat yang tabaruk dengan badannya Abu Bakar atau pakaiannya Abu Bakar. Tidak pula ada sahabat yang tabaruk dengan badannya Umar atau pakaiannya Umar. Kalaulah itu bisa dikiaskan kepada orang saleh, maka pasti para sahabat yang pertama kali melakukannya. Tidak ada para tabi'in yang bertabaruk dengan badannya para sahabat dan pakaian mereka, tidak ada. Lau kana khairan lasabaquna ilaih, kalau itu bagus, kalau itu baik tentu sudah didahului oleh mereka. Ini menunjukkan ya bahwa tabaruk dengan badan itu khusus kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang badannya Rasul itu berkah, ya. Ini godaan setan iblis ini. Ya, ketika kita beramal kemudian ditimpa musibah, gara-gara itu kita tinggalkan amal. Bodoh sekali kalau begitu. Seakan-akan ya kita ditimpa musibah gara-gara amalan soleh. Aneh sekali. Itu namanya cobaan, musibah. Cobaan itu pertama mengampuni dosa, mengangkat derajat. Kalau kita beramal kemudian diuji oleh Allah, tidak menunjukkan bahwa amal kita itu tidak diterima oleh Allah, atau gara-gara amal itu saya diberikan cobaan. Mungkin saya tidak ikhlas. Ya, kalau kita tidak ikhlas, cukup kita bertaubat kepada Allah dan tetap beramal. Adapun kemudian kita tinggalkan amalan itu gara-gara kita ditimpa musibah, Masya Allah, Subhanallah. Ya, ajaib. Hanya karena kita sholat, gara-gara saya sholat, saya kemudian diadab oleh Allah, begitu? Mungkinkah Allah mengadab seseorang karena sholat? Mungkinkah Allah mengadab seseorang karena beramal saleh? Tidak mungkin. Ya. Iya, tidak perlu dituruti ya perkataan kakak bapak, ya, bapak tersebut. Kenapa? Karena kasihan si mayat itu akan terus tidak merasa tenang kalau ya hutangnya belum dibayar. Ya, coba bawakan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, Pak, tentang mayat yang kata Rasulullah sekarang kulitnya baru merasa dingin. Ya, setelah dibayarkan hutang si mayat itu baru merasa dingin kulitnya. Bayangkan, apa kamu tidak sayang kepada ya bapak saya ini? Saya lebih sayang daripada kamu, Pak. Maka dari itu ya jual aja segera, kemudian bayarkan ya hutangnya. Jangan mengharapkan kematian. Ya. Kalau ibu meninggal, anak ibu siapa yang ngurus? Ya jangan ibu mengharapkan, ya Allah, matikan saya ketika saya melahirkan. Masya Allah. Ya, pertama, melahirkan saja pahalanya besar sekali. Yang kedua, ibu mengurus anak setelah itu, menyusui, susahnya ibu menetai anak, mengurus, pahala juga buat ibu. Besar sekali. Makanya jangan berdoa kepada Allah supaya dimatikan pas melahirkan. Kasihan suami, kasihan anak, siapa yang akan mengurus? Ya, kayaknya doa seperti ini menunjukkan kalau dia itu nggak mau tanggung jawab sama anaknya.
Ya udah bodo amat, saya nggak mengurusin anak itu, saya pengen mati syahid, ya subhanallah. Ya doa sepertinya tidak bagus tentu Bu ya. Ya bagus, nggak apa-apa. Ya cuman kasih nasihat terus, Mas ya. Makan dari yang haram itu kan bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ya, dan juga menyebabkan kita memasukkan api neraka ke dalam tubuh kita. Nah, itu coba ibu ya nasihati suami. Boleh. Tidak ada satupun dalil yang melarang wanita haid gunting kuku atau potong rambut. Itu semua Bu, keyakinan-keyakinan yang tersebar di masyarakat, katanya wanita haid tidak boleh gunting kuku, potong rambut, itu khurafat, ya. Itu semua khurafat, tahayul. Ya. Pertama, bahwa melayat jenazah laki-laki yang bukan mahram boleh, selama tentunya dia tidak melihatnya. Yang kedua, menghindari ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.